Anak perempuan ini memegang sepatu tua ayahnya. Ia mengeluarkan dahan yang sudah disiapkan untuk mengukur dengan cermat sepatu tersebut. Setelah diukur, dahannya disimpan di tas. Hari berikutnya dia pergi ke toko sepatu. Dia menghancurkan tabungannya di lantai toko, lalu dengan cermat menghitung koin dengan tangannya. Pemilik toko bilang itu tidak cukup dan pergilah keluar. Tapi Oli tidak pergi. Dia malah melepaskan jaket, pergi ke toilet dan mengambil ember serta alat pel. Dia membersihkan lantai dengan sangat terampil, juga membersihkan debu dari rak sepatu. Bahkan pelanggan yang datang memuji Oli karena begitu rajin. "Kau sangat peduli sama ayahmu." "Aku sangat mencintai ayahku." Ketika Oli sedang membersihkan sepatu, dia menyimpan lipatan kertas di sampingnya. Setelah Oli selesai, pemilik toko bertanya ukuran sepatu ayahnya. Oli memberikan dahan yang telah dia siapkan. "Kau begitu pintar." "Tunggu sebentar." Melihat upaya yang telah dia lakukan, pemilik toko menghadiahkan sepatu baru kepadanya. Di sisi lain, ayah dan kakak datang ke sekolah untuk menjemputnya. Tapi guru bilang bahwa Oli pulang sangat awal. Mereka mencari kemana-mana dan menemukan Oli di kebun. Ayah menggenggamnya dan bertanya, "Kemana kau pergi?" Setelah ayah melihat Oli membawa pulang sepatu baru, dia menyalahkan dirinya sendiri, memikirkan putrinya bekerja keras untuk membelikan hadiah kepadanya. Namun ia malah memarahinya. Kakak menyarankan untuk berpura-pura belum pernah melihat sepatu ini, lalu memasukkan sepatu ke dalam kotak. Saat ini ayah berkata kepadanya untuk merawat saudara perempuannya dengan baik. Kakak berjanji kepada ayah bahwa aku pasti akan melakukannya. Pagi berikutnya Oli membawa hadiah itu di tangannya dan kemudian mendekati ayahnya. Oli mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Ayah sangat senang menerima hadiah putrinya. Dia memakai sepatu barunya dan sangat bahagia. Kakak tahu ayahnya sakit parah, tapi karena tidak mempunyai uang, perawatannya ditunda. Ayah bilang dia punya hal penting untuk dilakukan hari ini. Ayah berjanji akan membeli kue untuk ulang tahun untuk mereka. Dia pergi ke kakek Oli yang kaya untuk memberitahu tentang situasinya saat ini. "Aku hanya minta satu, ayah. Kalau aku mati, tolong jaga kedua anakku." Tapi kakek Oli mengira dia datang kepadanya untuk meminta uang. "Aku tidak menginginkan uang, ayah." 9 tahun lalu istrinya meninggal saat melahirkan Oli. Ketika dia pergi, kakek Oli berusaha menahannya. Setelah itu ayah Oli bingung saat melihat harga kue. Namun karena dua putrinya, ia tetap membelinya. Dalam perjalanan pulang, penyakit kankernya bertambah parah, membuatnya sempoyongan di jalan dan tertabrak oleh mobil. "Aku berjanji untuk membelikan kue ulang tahun untuk mereka." Dan kini Oli sedang menunggu ayah pulang kerja. Tapi yang mereka dapat adalah kabar bahwa ayahnya meninggal. Ibunya rela mengorbankan nyawanya untuk kelahiran putri bungsunya. Dan ayah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kini tinggal dua saudara perempuan yang saling mendukung untuk hidup. Setelah mereka menyelesaikan pemakaman untuk ayahnya, sampai di rumah ada pemilik rumah yang menagih hutang. Untungnya polisi datang menghentikannya. Polisi merasa kasihan, sehingga memberikan dua gadis itu uang tunai untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Tapi ada orang yang ingin segera menempati rumah itu. Setelah kakek mendengar kabar kematian putranya, ia langsung mencari kediaman putranya. Sementara pihak rumah asuh pun ingin membawa dua gadis itu pergi. Kakak mengajak Oli untuk pergi ke kota mencari kakek. Kedua gadis itu hanya memiliki satu foto kakek. Kemudian kakak memakaikan kalung pernikahan orang tua mereka. Masing-masing memakainya sekarang. Mulai saat ini mereka akan selalu bersama dan tidak pernah terpisah. Mereka dengan kedua orang tuanya. Kemudian mereka melompat keluar jendela untuk meninggalkan rumah. Tapi ketika baru saja keluar, mereka melihat mobil kakek. Tapi mereka tidak menyadarinya. Sementara mereka sedang menunggu mobil, mereka bertemu dengan beberapa orang nakal. Melihat kakaknya dibuli, Oli menginjak kaki anak nakal itu. Tetapi anak lainnya mengambil kesempatan untuk mencuri dompet kakak Oli. Setelah tahu dompetnya hilang, kakak menyuruh Oli menunggu dia kembali. Tapi Oli takut sendirian dan pergi mengejar kakak. Namun saat dia berlari, ada truk yang melaju dan tanpa sengaja menabraknya. Kemudian supir membawanya ke dalam mobil. Tapi mereka membawanya bukan ke rumah sakit tetapi ke rumah mereka. Saat mencoba mengambil dompet, kakak ditahan polisi. Kakak mengatakan kepada polisi bahwa dia punya adik perempuan. Tapi ketika dia kembali, adiknya hilang. Kakak panik mencari Oli tapi akhirnya ditangkap polisi.
Tadi anak buah kakek datang ke kantor polisi untuk menanyakan ciri-ciri kedua cucunya. Kakak diam-diam memanjat keluar jendela dan berlari. Dia sekali lagi bertemu kakek tapi tidak menyadarinya. Kakak terus diganggu anak nakal malam itu. Mereka bahkan memukulnya. Untungnya seorang pria datang untuk menyelamatkan dan mendapatkan kembali tasnya. Kemudian pria itu mengobati lukanya. Mereka datang ke sekolah untuk menemukan informasi dan alamat kakeknya. Di sisi lain setelah pingsan satu hari Ollie terbangun. Tapi dia kehilangan ingatannya bahkan tidak mengingat namanya. Hanya ada cincin kalung yang terukir nama ibu. Saat ini keluarga yang menyebabkan kecelakaan itu kebingungan. Mereka memutuskan membawa Ollie ke halte bus. Dan meninggalkannya sendirian di sini. Pria itu meninggalkan Ollie di kerumunan lalu berpaling untuk pergi. Setelah semua orang pergi dan hanya ada satu anak yang tersisa. Beruntung seorang polisi yang berdedikasi membawanya pulang. Agar tidak dicurigai pasangan tersebut harus menjaga Ollie. Tapi Ollie harus melewati beberapa hari yang tidak begitu menyenangkan. Selalu dimarahin sama tante gendut. Ollie sering diganggu oleh putri mereka juga. Ollie hanya bisa mendekap cincin kalung miliknya. Dan kakak sekarang memutuskan untuk datang ke alamat perusahaan kakek. Tapi ketika menginjakan kaki di perusahaannya, kakak langsung diblokir oleh petugas keamanan. Waktunya mereka menjelaskan bahwa dia adalah cucu direktur. Untungnya kejadian itu terlihat oleh kakek. Melihat cucunya terluka, dia langsung memeluknya. Setelah membicarakan situasinya, kakek berjanji akan membantunya menemukan Ollie. Seketika kakak pingsan, tapi kakeknya menggendongnya ke rumah sakit. Setelah sadar dia langsung bertanya kepada kakek apakah benar dia kaya seperti yang tertulis di koran. Kakek tidak menyangkalnya. Tapi semoga ini tidak benar. Karena ayahku tidak punya uang untuk berobat. Sedangkan kakek adalah direktur yang kaya. Setelah pulih kakek membawanya pulang. Sementara itu orang-orang pergi untuk mencari Ollie. Polisi menyelidiki mobil keluarga wanita gemuk itu dengan sangat cepat. Tapi karena takut dipenjara, mobil itu dijual ke orang lain. Vina membawa seluruh keluarga kabur malam ini. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ollie menggunakan nama ibunya sekarang. Tapi dia masih menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Kakak sampai sekarang belum menyerah untuk mencari Ollie. Siapapun yang dapat menemukan petunjuk tentang adiknya akan mendapat imbalan. Sekarang keluarga gemuk itu akhirnya ditemukan. Tetapi mereka berbohong bahwa Ollie tidak bersama mereka. Kakak memberikan kartu nama. Jika mereka bertemu lagi segera beritahu aku. Ketika Putri Vina mengetahui itu, dia tidak ingin hidup miskin seperti ini. Sehingga dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi Ollie. Dia membawa cincin Ollie diam-diam. Lalu malam itu dia berpura-pura menjadi saudara perempuannya. Dan menunjukkan cincin itu. Setelah melihat cincin dengan nama ibunya, kakak langsung percaya wanita di depannya adalah Ollie. Kemudian kakak membawanya ke rumah kakek. Tapi sepupunya mencurigai wanita itu. Karena dia tidak terlihat seperti apa yang kakak jelaskan sebelumnya. Tapi tetap saja kakak percaya kalau dia adalah adiknya. Aku percaya padanya. Baiklah. Kakak memeluk saudara perempuan palsunya yang 10 tahun hilang. Tapi Ollie tidak seberuntung itu. Ibu gemuk takut bahwa dia akan menghubungi keluarganya. Jadi dia mengusir Ollie dari rumah. Keesokannya kakak mengajak adik palsu belanja baju baru. Baru sekejap mata tiba-tiba dia berubah menjadi wanita high class. Dia tertawa sekarang karena Ollie harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Tapi pada dasarnya Ollie tidak memperdulikan perkataannya. Wanita itu marah dan mendorong Ollie. Tapi malah dia yang tertimpa oleh barang-barang di atas rak. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.